Selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati perkembangan sekarang ini, di mana sudah memasuki bulan yang ke-7, virus corona melanda bangsa kita, Indonesia ini, ya mulai bulan Maret, dan sekarang sudah bulan Oktober, ya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya sudah 7 bulan, 8 bulan berjalan, 8 bulan berjalan, dan menurut perkembangannya bahwa sampai sekarang virus corona ini belum sepenuhnya bisa tertangani. Bahkan kemarin terakhir yang terkonfirmasi kena virus corona ini ada 4.000 lebih dalam satu hari. Kalau saya membaca, ada sekarang ini ada 240.687 yang terkonfirmasi terkena virus corona. Penambahan terakhir adalah 4.168 orang. Tapi puji Tuhan yang sembuh juga cukup banyak, ada 174.350 orang. Kalau di persentase dari yang terpapar, ini yang sembuh sudah 72,4 sekian persen. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita tetap hidup dalam takut, dalam khawatir, ya dan lain sebagainya? Karena ini sudah 7 bulan berlalu, dan tentu kita tidak hanya terus terfokus kepada virus corona saja. Ya. Kehidupan harus tetap berjalan. Ya, segala sesuatunya harus tetap berjalan. Maka pemerintah kemudian mengadakan satu kondisi yang disebut new normal. Artinya semua harus berjalan dengan baik, ekonomi harus tetap berjalan, pekerjaan diusahakan untuk tetap berjalan, usaha diusahakan untuk tetap berjalan, tetapi tetap menjaga ya, protokol kesehatan. Kita tiap minggu diingatkan, jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian seringkali cuci tangan pakai sabun. Yaitu yang harus terus selalu kita lakukan. Ya, sekalipun kita semua dikatakan tidak terpapar, tetapi menjaga itu harus bagi kita semua. Apalagi sekarang ini ada yang namanya orang tanpa gejala. Ya. Tahu-tahu kemudian setelah dites ternyata positif corona, masuk rumah sakit, besok meninggal. Ya, itu bisa terjadi sekarang ini. Maka kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita agar supaya kita tetap sehat, kuat.
Tapi yang lebih daripada itu, di atas semuanya itu, kita harus tetap berdoa. Berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan. Berdoa berarti kita berserah kepada Tuhan. Berdoa berarti kita mohon perlindungan yang daripada Tuhan, agar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh terlindungi oleh karena kuasa dan kasih yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebagai warga negara kita harus tunduk kepada aturan-aturan negara. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ya dalam hal ini. Maka kita akan belajar tentang hal ini, tentang doa. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering memujikan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kemudian refnya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat pasti nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat pasti nyata. Karena kuasa Allah yang tidak terbatas, apapun bisa Tuhan kerjakan. Bagi kita yang percaya kepada kuasanya Tuhan, bagi kita yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, maka mujizat akan Tuhan nyatakan. Perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar akan Tuhan berikan kepada kita semua. Tapi seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah percaya kepada Tuhan. Seringkali apa yang kita doakan belum mendapatkan jawaban seperti apa yang kita minta kepada Tuhan. Bapak, Ibu pernah mengalami hal ini? Ya. Saya sudah berdoa lama, tetapi apa yang saya doakan belum dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita minta belum diberikan oleh Tuhan.
Saya percaya hal ini pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan saja pernah, tapi sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan belum memberikan, mengabulkan seperti apa yang kita minta kepada Tuhan, seperti apa yang kita doakan kepada Tuhan. Jika demikian, pertanyaannya adalah pertanyaan yang harus kita jawab adalah mengapa? Haruskah kita tetap berdoa? Saya sering mendengar, Pak, saya sudah berdoa lama, tetapi mana buktinya? Doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apakah saya harus tetap berdoa? Apakah saya harus tetap minta-minta kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak perlu berdoa. Tuhan kan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan nanti menolong kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Jawabannya adalah kita harus tetap berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita harus tetap berdoa. Firman Tuhan tadi mengatakan, mintalah, kemudian carilah, ketoklah. Ya. Mintalah. Ketika kita minta belum mendapatkan, kita tambahi dengan mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan belum mendapatkan, kita tambah lagi. Artinya harus terus-menerus berdoa. Karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan katakan mintalah, carilah, ya, kemudian ketoklah. Dalam bahasa Indonesia, akhiranlah itu adalah satu perintah. Ya, mintalah. Dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, ya di sana dituliskan mintalah terus, ya, carilah terus, ketoklah terus. Ya. Artinya bahwa sebelum apa yang kita minta kepada Tuhan, ketika mencari Tuhan kita belum menemukan apa yang kita butuhkan yang daripada Tuhan, kita harus terus melakukannya. Jangan jemu-jemu kita melakukannya. Jangan pernah putus asa kita melakukannya. Jangan pernah menyerah kita melakukannya. Jangan pernah melakukan. Tapi teruslah minta kepada Tuhan. Ya. Sebab ini adalah perintah yang daripada Tuhan. Maka kalau pertanyaan kita apakah kita harus tetap berdoa? Harus tetap berdoa, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar kita terus-menerus berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Kalau kita juga membaca, Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan hal ini agar supaya kita bertekun di dalam Tuhan, di dalam doa, ya, terus menerus berdoa. Tuhan Yesus mengumpamakan ada seseorang di mana waktu itu sahabatnya datang pada waktu malam hari. Dan
Kemudian orang yang didatangi oleh sahabatnya ini ingin menghidangkan sesuatu kepada sahabatnya yang baru saja datang. Dan kemudian karena di rumah tidak ada bahan makanan yang bisa dihidangkan, kemudian orang ini pergi kepada sahabatnya, malam-malam totok-totok pintu. Untuk apa? Supaya sahabatnya ini nulung memberikan 3 potong roti untuk menghidangkan atau dihidangkan kepada sahabatnya yang baru datang. Dia totok-totok. Belum dijawab tetap totok-totok. Dan sahabatnya ini ketika dia mendengar ada orang yang totok-totok, ya, sekalipun dia sebetulnya sudah tidur, tapi ketika dia mendengar, kemudian terpaksa dia harus bangun, ya, membukakan pintu, kemudian tahu bahwa sahabatnya datang. Dan ketika tahu sahabatnya datang minta tolong untuk memberikan hidangan, maka dia terpaksa, ya, memberikan kepada sahabatnya yang baru datang ini. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Artinya sungguh-sungguh, ya, di dalam berusaha untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sahabatnya yang sudah tidur ini, ya, ketika mendengar dia juga terpaksa harus bangun dan kemudian memberikan apa yang dia punya di rumah. Kemudian Tuhan Yesus di satu kesempatan lain juga memberikan satu perumpamaan bagaimana agar supaya berdoa itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Ada seorang yang mengadukan halnya kepada seorang hakim. Dia bolak-balik datang kepada hakim ini. Hakim ini hakim yang lalim, tidak takut akan Tuhan, tidak peduli kepada sesamanya. Ya, tapi orang ini datang terus kepada hakim ini. Dan akhirnya hakim ini, kemudian sekalipun aku tidak takut akan Tuhan, tapi orang ini bolak-balik datang menyusahkan, ya, ngerepoti saja. Nah, kemudian hakim ini menolong apa yang menjadi keberatan dari orang yang datang tadi, agar supaya masalahnya bisa segera diselesaikan. Sekalipun dia adalah hakim yang lalim, tapi dia mau menolong. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan pasti akan senantiasa menolong kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Datang dengan tekun, datang dengan sungguh-sungguh. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Ya. Carilah terus, mintalah terus, ketoklah terus. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Ketika kita memerlukan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita mengalami perkara-perkara yang berat, kita tanggung sendiri, datanglah kepada Tuhan. Bukan sekali, 2 kali, ketika apa yang kita minta kepada Tuhan belum kita dapatkan, kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu, tapi kita lakukan dengan tekun, terus-menerus, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Sebelum apa yang kita minta, kita dapatkan dari Tuhan, kita terus-menerus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi segala masalah persoalan apapun juga, Tuhan yang akan menjadi jaminan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan,
sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita harus terus-menerus tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B dikatakan firman Tuhan dengan jelas, doa orang yang benar, jikalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya. Doa orang yang benar. Artinya ketika kita bertekun di dalam doa, disertai dengan hidup benar di dalam Tuhan. Saya tidak akan menguraikan hidup benar itu yang seperti apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu. Ya, hidup benar itu adalah hidup di dalam firman-Nya. Mentaati segala ketetapan-ketetapannya, berjalan di dalam terang firman-Nya. Ya, itu adalah hidup benar di dalam Tuhan. Orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Dan kemudian dengan yakin didoakan, maka doanya itu besar kuasanya. Ya. Doa yang terus-menerus dengan tekun dilakukan, didasari dengan hidup yang benar di dalam Tuhan, dan kemudian diikuti dengan iman yakin bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Pasti Tuhan akan menjawab. Dan kita akan tahu apa yang menjadi jawaban yang daripada Tuhan. Jawaban yang daripada Tuhan itu ada macam-macam Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama ketika kita berdoa dengan yakin, didasari dengan kebenaran, jawabannya adalah ya. Apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Ketika itu juga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Bisa seperti itu. Tapi juga bisa tunggu. Ya. Artinya bahwa ketika kita berdoa tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tunggu dulu. Kita diuji ketekunan kita. Kita diuji iman kita. Kita diuji keyakinan kita. Kita diuji apakah kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Tunggu dulu. Kemudian jawaban Tuhan bisa tidak. Karena apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Agar supaya kita tidak salah mempersepsikan Tuhan. Kita seringkali, apa iya ya Tuhan itu betul-betul tahu kebutuhanku, Tuhan itu betul-betul mengasihiku, Tuhan itu betul-betul peduli kepadaku, Tuhan betul-betul ingin menolong kepada aku. Tetapi ketika kita tahu bagaimana prosesnya, maka kita akan bisa memahami, mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Elia berdoa agar supaya hujan tidak turun, maka kemudian hujan tidak turun 3,5 tahun. Tapi setelah kemudian terjadi perubahan di dalam kehidupan bangsa Israel yang tadinya mereka meninggalkan Tuhan, yang tadinya mereka menduakan Tuhan, yang tadinya mereka tidak saja menyembah kepada Tuhan tapi juga menyembah kepada ilah-ilah lain, yang tadinya mereka percaya kepada Tuhan tapi juga percaya kepada kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi oleh Nabi Elia pada waktu itu kemudian semua
dikembalikan untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Masa 3,5 tahun kekeringan itu adalah masa-masa yang sangat sukar, masa-masa yang sangat sulit. Tapi ketika mereka sudah dibenarkan, sehingga hidupnya diperkenan oleh Tuhan, maka ketika Elia berdoa supaya hujan turun, maka turunlah hujan dengan lebat luar biasa. Artinya pada waktu itu Tuhan berkata ya terhadap doa Elia. Sekalipun dikatakan 7 kali Elia berdoa, tapi pada saat itu Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan Elia. Ya, aku turunkan hujan bagi bangsa Israel. Jawaban Tuhan adalah seketika. Tapi kita melihat bagaimana seorang Hana yang sudah dinyatakan mandul, dia tidak mungkin punya anak. Dia sudah berdoa berulang kali, bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum menjawab Hana. Tetapi Hana tetap tekun berdoa. Dia tetap percaya sekalipun itu secara manusia adalah sesuatu yang mustahil. Kalau sudah dikatakan mandul jelas tidak bisa punya anak. Tapi dia percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidupnya. Dia tetap tekun berdoa. Sungguh-sungguh di dalam doanya. Sampai pada waktu itu Hana punya nasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan aku seorang anak, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Hana. Akhirnya Hana dikaruniai anak. Anak yang pertama sesuai dengan nasarnya maka dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan bukan saja memberikan 1 anak, menambahkan lagi 5 anak kepada Hana. Sekalipun harus terus berdoa. Ya. Tidak hanya sekali 2 kali berdoa, tapi tekun di dalam doa. Ya. Keyakinannya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu betul-betul ada di dalam pribadi Hana. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah ngelukro, tapi terus berdoa seperti apa yang Tuhan kehendaki juga. Ya. Teruslah berdoa, bertekunlah di dalam doa. Tapi kemudian yang ketiga, Alkitab mencatat ketika Rasul Paulus berdoa agar supaya duri di dalam dagingnya diambil oleh Tuhan. Banyak tafsiran tentang duri di dalam daging. Ya. Tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang membuat Paulus menderita. Sesuatu yang mengganggu dalam hidupnya. Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali. Tuhan, ambillah duri yang ada di dalam dagingku. Apakah Tuhan tidak menjawab? Kalau tidak mengabulkan, ya. Tapi Tuhan tetap menjawab. Tuhan menjawabnya apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Jikalau engkau ada di dalam kelemahan, justru kuasaku sempurna di dalam engkau. Artinya sekalipun Tuhan tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan Paulus pada waktu itu. Tetapi di balik itu semua Tuhan punya rencana yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita membaca perikop ini agar Rasul Paulus tidak menyombongkan dirinya, ya, maka duri di dalam daging itu tetap ada. Tuhan tidak mengambilnya. Tapi sekalipun demikian,
Tuhan tetap akan memberikan kekuatan, Tuhan tetap akan menyatakan kuasa-Nya sehingga Paulus tetap bisa menanggung penderitaan terhadap duri yang ada di dalam dagingnya ini. Dan Rasul Paulus berkata, "Jikalau aku lemah, maka aku kuat, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku." Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara bagi kita sekalian? Artinya sekalipun ketika kita berdoa, ada persoalan, ada tantangan yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah minta kepada Tuhan, tetapi jawaban yang daripada Tuhan tidak sesuai apa yang kita minta. Ketahuilah, kalau Tuhan izinkan ada masalah, tantangan, persoalan, dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan selalu siap untuk memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menghadapi semuanya itu. Karena kasih dan kuasa-Nya bagi kita semua. Ya, sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya, kalau jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita kehendaki, kita sangat percaya. Di balik apa yang Tuhan nyatakan bagi kita semua, Tuhan pasti punya rencana-rencana yang indah, yang baik bagi kita semua. Rasul Paulus mengalami hal itu. Dalam perjalanan hidupnya, dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, begitu banyak dibenturkan dengan masalah, dengan persoalan, dengan penderita, aniaya, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya. Bahkan mujizat sering terjadi di balik penderitaan, masalah, persoalan yang Rasul Paulus hadapi pada waktu itu. Justru mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan kemudian berarti Tuhan meninggalkan, tidak. Tapi kalau Tuhan izinkan tantangan, masalah, persoalan ada, kita yakin bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan pembelaannya bagi kita semua. Sehingga pada akhirnya kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah sampai pada garis akhir. Dan mahkota sudah menantikan aku. Sekalipun dalam perjalanannya begitu sulit bagi Rasul Paulus, tetapi toh akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa yang dia yakini ketika ketemu dengan Tuhan Yesus bersama-sama di dalam kemuliaan dengan Bapa di surga. Sehingga jangan membuat kita kemudian roh-roh putus asa, meninggalkan Tuhan, ya, karena tantangan-tantangan yang begitu berat yang kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu Ebenezer bagi kita semua. Tuhan selalu Immanuel bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, kita masih hidup di dalam dunia, memang dunia dalam keadaan seperti ini. Ya. Kalau Tuhan kemudian menolong kepada kita, seketika kita berdoa, Tuhan tolong kepada kita, ya puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan menghendaki yang lain seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, hai Rasul Paulus, ketika kamu lemah, justru kuasaku sempurna di dalam engkau.
Dan itu sangat-sangat direspon oleh Rasul Paulus. Jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Puji Tuhan. Kemudian satu lagi, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane. Tuhan Yesus tahu bagaimana penderitaan yang harus dihadapinya, menderita dan mati di atas kayu salib. Itu adalah satu kematian yang paling hina dari kematian-kematian yang lainnya. Paling sengsara dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi atas diriku. Dan jawaban dari Bapa adalah, bukan kehendakmu, tetapi kehendakku yang terjadi. Tuhan Yesus tetap harus menghadapi penderitaan. Ya. Menghadapi penderitaan. Tuhan Allah tidak menyatakan pertolongannya. Tidak kemudian membebaskan Tuhan Yesus dari penderitaan, kematian yang sangat hina di atas kayu salib itu. Itu karena kehendaknya Tuhan. Tuhan menghendaki Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka visi yang daripada Tuhan melalui Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia tidak akan pernah terjadi. Maka Tuhan tetap menyatakan, sekalipun engkau harus menderita, engkau harus melakukan apa yang menjadi kehendakku. Sebab Allah punya rencana bagi dunia ini yang besar. Ketika kita harus menderita oleh karena nama Tuhan Yesus, sekalipun kita sudah berdoa. Kalau Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah satu kemuliaan yang daripada Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus, demi untuk nama Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan, demi untuk jiwa-jiwa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau toh kita harus menderita karena kehendak Tuhan, kita harus berkata puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita tetap bertekun di dalam doa. Apapun jawaban Tuhan, ya, kita sangat percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi setiap kita semua. Maka ketika jawaban Tuhan tidak, ya kalau seperti Nabi Elia, wah puji Tuhan. Ya seperti Hana, ya masih puji Tuhan. Apa yang didoakan, dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau seperti Rasul Paulus, apalagi seperti Tuhan Yesus, ketika jawaban Tuhan itu tidak, bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan itu? Seringkali kita tidak bisa menerima. Ya. Kalau jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita pintakan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Seringkali kita tidak bisa memahami, seringkali kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Maka jawabannya hanya ada satu. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Sehingga apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas permohonan kita kepada Tuhan, sekalipun itu tidak mengabulkan seperti apa yang kita doakan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa bagi kita semua. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7, tadi ayat yang ke-9 dan ayat 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Adakah orang tua yang ketika anaknya minta roti kemudian memberikan batu? Adakah orang tua yang ketika anaknya minta ikan kemudian memberi ular? Jawabannya pasti tidak. Ya. Orang tua yang sangat peduli kepada anaknya, yang sangat mengasihi anaknya, bahkan sekalipun orang itu jahat, tetapi tidak akan pernah memberikan kepada anaknya hal-hal yang tidak baik, apalagi yang merugikan kepada anak-anaknya. Seorang bapak pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekalipun apa yang diminta oleh anaknya tidak selalu dijawab ya oleh bapaknya atau orang tuanya. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita tahu. Ya, sekalipun Tuhan berkata bahwa apa yang kita minta tidak selalu dijawab dengan ya, tetapi kita tahu bahwa jawaban yang dari Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Jawaban yang daripada Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Tuhan Yesus mengumpamakan bagaikan Bapak terhadap anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang perlu kita pahami bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Tuhan. Kita yang sudah punya anak-anak, punya cucu, ketika anak cucu kita minta sesuatu yang membahayakan kepada dirinya, kira-kira dikasih enggak? Oh pasti tidak. Sekalipun anak cucu itu sampai nangis-nangis, gulung-gulung, ya tetap tidak kita berikan. Umpamanya minta mainan, minta peso itu yang seperti dipakai oleh Uti di dapur, ya untuk ngiris-ngiris dan lain sebagainya. Kalau anak itu belum tahu persis, ya bahayanya peso itu tentu orang tua atau neneknya, kakeknya tidak akan memberikan. Apakah kalau neneknya, kakeknya, orang tuanya tidak memberikan itu berarti jahat kepada anaknya, cucunya? Tidak, ya tidak. Justru akan melindungi agar supaya tidak sampai kena bahaya. Nah demikian juga Tuhan.
bagi kita semua. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Bukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, bagi kita, percayakan semua kehidupan ini kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa kita yang baik bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun menurut akal, pikiran kita, Tuhan kok kelihatannya jahat. Tapi ketahuilah, Tuhan selalu baik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu mari kita menyikapi kehidupan ini dengan baik dan benar. Ya, pertama kita harus tekun di dalam doa. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita. Ya. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita semua, sebab di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kalau jawaban Tuhan tunggu, tidak, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya mari kita tetap bisa memahami, mengerti, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik bagi kita semua. Sehingga tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa dalam kehidupan kita yang tidak akan menguntungkan bagi kita semua. Pasti. Akhirnya kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa dalam kehidupan kita mendatangkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah bagi setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.